Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Kita sudah memasuki Kitabu Adabit Ta'am. Jadi sebuah pembahasan tentang bagaimana adab etika ketika makan. Babu tasmiyati fi awalihi walhamdi fi akhirihi. Jadi sebuah bab ketika kita makan sesuatu hendaklah baca bismillah dan mengakhirnya walhamdulillah fi akhirihi, dan pada akhirnya kita membaca alhamdulillah ya rabbil alamin. Hadis yang pertama, ya ini unik juga ini, biasanya ada ayat Al-Quran. Jadi kalau ini tidak ada ayat Al-Quran, langsung hadisnya. Hadis yang pertama, An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillaha wa kul biyaminik. Jadi makna sammillah ini, ketika kamu makan bacalah bismillah. Nanti akan kita lihat apa keutamaan bacaan ini, ada apa sebenarnya. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kita pernah baca hadis sebelumnya, ada seorang pemuda makan di depan Rasulullah dengan tangan kiri. Rasulullah mengatakan, apakah tidak sanggup dengan tangan kananmu? Pemuda tadi mengatakan, tidak, saya tidak sanggup dengan tangan kanan saya bisa cuma dengan tangan kirinya. Ketika itu apa? Habis dia mengucap seperti itu, tangan kanannya tidak berfungsi sampai dia meninggal dunia. Artinya pas stroke, ya, hanya pakai li jarone. Karena dia sudah mengatakan, saya tidak bisa apa-apa dengan tangan kanan, yang bisa cuma tangan kiri. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah apa yang mudah. Yang mudah, yang toy diku. Ya, nampak. Jadi beda lingku yang lain ya cok makanan JO. Jadi yalik di sini apa? Yalika. Yalika itu yang dekat dengan yang toh yang kenyaman dah cok. Jadi beda cok dan melingku dah cok yang lain, Pak. Ya, itu etika namanya, adab. Karena di dalam sebuah hadis ada seorang sahabat, dia menasihati orang lain fil haya, supaya tidak melakukan sesuatu hal yang memalukan. Jadi dia nasihati, baik ne pegat lagi nyo malai mentang tu. Ya, Pak. Ketika itu apa? Rasulullah mengatakan, da'hu, biarin saja dia seperti itu. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Maknanya apa? Rasulullah mengatakan pemuda itu tidak beriman dia. Hana malai orang. Ya, nampak. Maka orang hana malai, kalau sesuai dengan hadis Rasulullah, da'hu, biarkan saja dia seperti itu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Berarti menyohana malai kurang imannya kurang, Pak. Ya, jadi kurang iman. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis dari Aisyah. Jadi Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum," kalau seseorang itu makan sesuatu apa saja dia makan, "falyadhkur ismallahi ta'ala," hendaklah dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, ini sebelum kita lanjutkan hadis ini, ada seorang wanita Yahudi merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajak Rasulullah dan para sahabatnya untuk makan di rumahnya. Sebelumnya, wanita Yahudi bertanya kepada sahabat Rasulullah, "Muhammad yang paling suka dari kambing itu apanya?" "Oh, paha kambing." "Oh, kaji." Rupanya diracuninya paha kambing itu, diracuninya paha kambing. Ketika Rasulullah dengan sahabatnya datang ke rumah Yahudi tadi, jadi makanya inilah dalil kalau kita diundang oleh bukan Muslim juga boleh datang, ya Pak. Dan kita juga boleh memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi waktu itu Rasulullah tidak curiga apapun, Pak. Tidak curiga sedikit pun, dan langsung mengambil paha kambing itu dan mau makan. Tapi Rasulullah baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Rupanya gara-gara baca bismillah tadi, paha kambing itu ngomong nih Pak. Apa kata paha kambing? "Ya Muhammad, jangan kamu makan daging ini. Daging ini sudah diracuni oleh wanita Yahudi tadi. Paling enggak bacaan bismillah kita itu bisa menjadi apa? Menjadi penjaga bagi kita." Jadi makanya segala sesuatu bacalah bismillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara baca bismillah. Termasuk ada hadis lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, ketika habis asar dan mau memasuki waktu maghrib, ajaklah semua anakmu masuk ke dalam rumah. Be'nale luar," kata Rasulullah. "Jangan ada lagi di luar." Ya, menyojino panena ini Pak. Karak maghrib itu biju nak dah itu biju. Nyai wo le pajai wo. Nai wo tengok, nai wo tengah malam. Rasulullah mengatakan jangan biarkan anakmu di luar. Masukkan ke dalam rumah. Nyanyo lagi uru-uru jamun kan bina ni Pak. Wate gampung hana listri lah. Ketika mau maghrib orang tua resah sekali, tipulan hao Pak. Hao anelun. Demikian lagi juga karak maghrib Pak. Maka Rasulullah mengatakan, panggillah anakmu untuk masuk ke dalam rumah, kuncilah pintu rumahmu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah bejana makananmu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah bejana minumanmu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa kita kunci pintu dengan bismillah? Rasulullah mengatakan, karena di waktu itu ketika mau datang maghrib, syaitan bergerilya. Ita mau dalam rumah, ita mau kena, ita mau dalam makanan, ita mau dalam iya. Makanya ketika kamu mengunci pintu rumahmu dengan mengucapkan bismillah, itu sebagai benteng. Maka syaitan tak bisa masuk lagi, walaupun ada celah. Karena syaitan takut sekali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata Imam Al-Qurtubi? Ada 4 hal yang membuat syaitan itu ranan itu berteriak. Yang pertama, hina lu'ina, ketika syaitan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berteriak sekeras mungkin, yang syaitan ini. Yang kedua, hina uhbita, ketika dia tidak dibolehkan lagi di langit, diturunkan ke bawah. Yang iklim luar biasa syaitan. Kemudian yang ketiga, hina bu'itha, ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, maka iblis juga berteriak. Nyambit nacit, pada hakikatnya iblis yo ke katanya Pak. Nyo kata balik katanya yo ke iblis, Pak. Kenapa yo ke katanya? Satu-satunya umat ya Pak, yang dia itu berbuat kejahatan, ketika puluhan tahun berbuat kejahatan, dia bertobat kepada Allah, dimaafkan dosa-dosanya Pak. Dan bahkan diberikan pahala lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu. Yang kedua, yang dilakukan oleh umat Muhammad, satu dilakukan dibalas 10 dibalas 700 dibalas ila masya'a.
Kalau umat lain bertaubat saja dimaafkan, tetapi ketika dia bekerja melakukan sesuatu hal, cuma dapat satu saja. Tidak seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Yang keempat, hina unzilat suratul Fatihah. Ketika diturunkan surah Al-Fatihah, syaitan berteriak luar biasa. Maka untuk ruqyah gomnya cukup dengan bacaan Al-Fatihah kathib, Mbak. Kathibnya. Oh, bukan hanai pelung jin, Mbak. Karena orang yang usahanya ngan jin, Mbak. Jadi hanai pelung jin. Jadi yang salah orangnya, orang ruqyah kan Fatihah yang salah. Beda apa salah Fatihahnya hana betul ya. Fatihahnya ipagah lagi orang yang baca hana betul ya, Mbak. Kan Fatihah aja hana betul. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, saya akan membuat syaitan itu bisa menggoda teman-temannya sendiri, Mbak. Tetapi kalau orang saleh tidak bisa dia goda. Orang mukhlisin, orang ikhlas dalam beribadah, tidak bisa syaitan itu goda. Ya. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan, kuncilah rumahmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan tak berani lagi masuk ke rumah itu. Makanya ketika makanan kita terbuka, makanya YouTube makanan, Pak. Makanan itu suruh tutup. Maka sebelum kita tutup, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Be'idu je namanya, Pak. Nanti akan kita lihat mana dalilnya kalau dia makan malam juga bersama kita. Kemudian kalau ada minuman, itu disuruh tutup lagi oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tutup-tutup saja. Syaitan itu bisa menempati ruang yang menurut kita itu tidak mungkin. Nyo ruang ubud. Syaitan di mana saja dia bisa. Karena syaitan tidak punya ruang. Tidak punya ruang. Kalau kita itu di ruangan masjid ini mungkin 500 3 bedroom muat, tapi syaitan lebih daripada itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fa'in nasiyah. Ini masalahnya kalau kita lupa baca bismillah bakiban. Tinggal waktu akhir tinggal ni, Pak. Ya. Waktu kita nyo terakhir, waktu tinggal sebuah tuap tu baru tinggal kita nyo. Umahnya tua baca bismillahnya bagi banjara. Fa in nasiya, kalau seorang itu lupa, ayadzkura smallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul, maka ketika dia lupa langsung dia ngomong, langsung dia baca, langsung dia ucap. Apa ucapannya? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Pertanyaannya, bunuh makanan kayak pakai oleh syaitan. Apa fungsinya kita baca bismillah lagi? Bismillah kabeh, Pak. Akan kita lihat nanti. Ada hadis setelah itu. Apa fungsi baca bismillah kalau kita lupa? Padahal syaitan sudah makan makanan katanya bunuh, Pak. Ini ada pertanyaan muncul begini lagi nanti. Pakai bancara syaitan pakai makanan katanya. Kita kan makan itu, Pak. Bagaimana dia makan makanan kita? Syaitan itu dia berjalan majrad dam. Jadi Rasulullah mengatakan syaitan itu berjalan, dia bisa masuk ke aliran darah katanya. Ketika kita membaca bismillah, ketika kita makan nasi itu makanan itu, apapun yang kita konsumsi itu akan menjadi darah. Dia akan menjadi darah. Darah ini akan dipompa ke seluruh tubuh. Maka Imam Al-Qatadah di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Asyaitanu liyadzuqu wa yat'am. Dia bisa merasai makanan kita melalui aliran darah ini. Iratha makanannya, Mbak. Wa yat'am, dan dia kenyang dengan makanan kita. Kita nyohek dapat jauh bunuh, le dapat jauh. Rupanya apa? Setelah jadi intinya, ipajoh li iblis dan syaitan, Mbak. Dimakan oleh syaitan. Dalam hadis lain, ketika Rasulullah SAW itu makan makanan dengan sahabatnya dan makanan itu jatuh, kemudian apa kata Rasulullah? Ambillah makanan tadi, kata Rasulullah, dan singkirkan yang sudah kotor, dan kemudian makan kembali makanan itu. Maka dia menyona makanan red nyampe tak pergi, Pak. Cok yang kotor buang, yang enggak kotor kita suruh makan. Ada apa sebenarnya? Rasulullah mengatakan syaitan sudah duduk di samping kamu, dia tunggu jatahnya. Maka Rasulullah mengatakan jangan tinggalkan jatahmu untuk syaitan. Maka kesimpulannya dua. Cara makan syaitan itu bisa langsung dia makan makanan kita. Satu. Cara yang kedua, dia masuk ke dalam aliran darah manusia dan mengambil intisari yang sudah kita makan tadi. Maka dia nak tembun-tembun piju sampai ubuk sampai, Pak. Nya tejak kenduri
Maulid pun kurang maulid, hai bulan maulid. Tapi pada ambil maulid piju ya, Pak. Gejak maulid lagi gunung, Pak. Jadi makanan lagi gunung. Cuma tubuh piju. Nya nyorong lagi ya. Hanapu ya aja berdoa, hanapu jo vitamin, Pak. Tanya mudah, nak baca bismillah. Ketika makan ada baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah terus seperti itu. Makanan vitamin lengkap mendum, Pak. Lengkap vitamin. Nya. Buah-buahan lengkap. Tapi sakit mendam, pijut mendam, Pak. Bahkan hana baca bismillah. Jatah makanan kita dimakan oleh setan. Yang lebih parah kalau setan masuk ke dalam tubuh manusia. Darahnya yang dimakan, Pak. Ini yang lebih parah. Maka kita disuruh baca bismillah. Hadis selanjutnya, ini hadis yang ketiga. Nanti akan kita bahas yang tadi saya janjikan tadi. Kenapa kita harus baca awalihi wa akhirihi? Nah, ini ada hadisnya tersendiri nanti. Ya, ada apa nanti dengan setan menyikapi doa kita tadi? Karena nanti pikir kau alah kepulang dah baca bismillah, Pak. Ibu kemli setan dia, Pak. Bahkan setan kali pajah makanan katanya, pun dah baca bismillah halam. Iplung aja setan, kau sudah kenyang, Pak. Ya, tidak seperti yang kita duga. Hadis yang ketiga. Hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi hadis dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu." Kalau ada seorang laki-laki masuk ke rumahnya, fa dzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi. Ketika dia masuk, dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nampak. Atau dia baca yang lain, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dia baca bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda ta'amihi. Jadi dua, ketika masuk ke dalam rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau dia sedang makan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaitanu li ashabihi. Syaitan mengatakan kepada teman-temannya. Ini apa isyarat? Kalau kita sedang makan, di samping kita setan dumpai. Ideng, idu, emang. Lagi kita nyoba dapat jual makanan ni samping miong dumpa. Bedanya apa? Kucing bisa kita lihat. Setan tidak bisa kita lihat. Oh, saya mau lihat setan bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau lihat setan, mati dulu, Pak. Mati le. Ya, Pak. Karena Imam Ghazali mengatakan, ketika seorang mau meninggal dunia, inkashafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Hakikat gaib kalau dia mau meninggal dunia akan terbongkar semuanya, akan nampak semuanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, min haitsu la tarawnahum, kalian tidak bisa melihat setan, sedangkan setan bisa melihat kalian. Rasulullah SAW saja ketika jin ketemu dengan Rasulullah tidak lihat jin itu, Pak. Kan ada surah jin, Pak. Kalau kata Imam Al-Alusi sittatu marat, ada 6 kali, Pak. Rasulullah tidak lihat jin itu. Siapa yang kasih tahu? Malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah ketemu dengan iblis, memang ketemu dengan iblis, tapi iblis sudah dirubah wujud oleh Allah menjadi seorang laki-laki. Itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang bisa melihat syaitan ini, Pak? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, syaitan itu bisa macam-macam dengan temannya. Ngon, Pak. Rupa jingon, Pak. Ya. Maka menyota ubah kau baik melalui ngon, ni, Pak. Melalui ngon tengah balik lau. Ya. Jadi artinya apa? Ruqyahlah dengan ruqyah syariah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau ingin lihat, ketika seorang mau meninggal dunia, itu nampak semua. Mana setan yang menggoda dia dulu di dunia nampak. Mana malaikat yang dua-dua ini selalu bersama dia nampak. Maka menyogetanya rumah sakit tidur lah rumah sakit, nyankan tidur dah yang baik. Akan deh mandum, Pak. Malaikat deh mandum. Iblis setan deh manduminan, Pak. Maka seorang itu kadang-kadang dia takut sekali ketika sakaratul maut, Pak. Iman jarwana iman, Pak. Kenapa dia takut? Dia luar biasa. Ada hal-hal yang aneh yang dia lihat, yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang masih hidup. Ya, Pak. Yang kata sakaratul maut dia, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya apa kata setan? Jadi waktu kita masuk ke rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Nyai baca Bismillah le. Ditambah dia Assalamualaikum, Pak. Ya, Assalamualaikum. Nanti ada juga yang mengatakan
ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadiyas salihin. Karenanya nyohanauru, nyohanauru. Tapi jecit dah baca assalamualaikum jecit, nyan menyohanauru. Kalau kita baca bismillah, ketika mau masuk rumah bismillah, ya, apa kata syaitan? Syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Malam ini tidak ada tempat untuk tinggal dan tidak ada makanan, pesta makanan tidak ada hari ini. Hana makanan. Rupanya prehidanya makan naik rumah. Ketika kita pulang, bukan anak kita saja yang menunggu makanan yang kita bawa. Syaitan dengan teman-temannya menunggu juga makanan yang kita bawa. Maka menyota temong bismillah pidan, assalamualaikum pidan. Wate tadu rumah anu pi pajoh laju. Getanyo pi dah pajoh laju, hana baca bismillah. Jatah setan itu, setan bak itu apa namanya? Itu menjum bak plafon itu mendum ni bak. Ya. Karena setan menggelantung ni bak, dia bergelantungan. Dia bergelantungan di bak plafon rumah. Ketika kita masuk maka semua dia turun dan dia menyantap makanan apa yang kita santap. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, bacalah bismillah. Jatah dia tak ada lagi. Bahkan ketika mau masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum atau assalamu alaina wa ala ibadiyas salihun. Maka syaitan tadi mengatakan tidak ada tempat bagi kita di sini. Wala asya, dan tidak ada makan malam hari ini. Ya, makan malam ipreh kita nyor paji. Ya. Maka le orang makan malam hana baca bismillah kata keprut, kata kenyo, kata keje mbak. Wa idza dakhala, kalau dia masuk ke dalam rumah, falam yazkurillahi ta'ala inda dukhulihi, ketika mau masuk dia tidak baca bismillah. Nya wati ada mau memegang gagang pintu tidak baca bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum. Nyan hana baca mbak, bismillah hana baca. Qala syaitan, apa kata syaitan? Adraktum al-mabit, kita mabit malam ini di sini. Ya nampak. Lagi orang mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Lagi mabit nyona tempat mabit katanya. Ya, kita ada tempat mabit ini. Ada tempat apa naungan malam ini. Kenapa syaitan ngomong seperti itu? Di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Baghawi? Khalaqallahu al-iblis fis sama wa askanahu fis sama. Allah menciptakan iblis itu di langit dan memberikan tempat tinggal di langit. Karena iblis sudah diusir dari langit, dia tidak bisa ke bumi, Pak. Dia di mana tinggalnya? Tinggalnya di bawah langit pertama. Dalam surah An-Najm, naq'udu maq'ida lis-sam'i, kami duduk-duduk di bawah langit pertama. Kenapa? Karena bumi bukan tempat tinggal kami. Jadi selama ini mabit yang dimaksud di sini apa? Tempat transitnya, tempat transit. Jadi artinya bukan tempat tinggal dia di bumi, tapi tempat transit. Maka jangan jadikan rumah kita tempat transit iblis dan setan. Menyokaji tempat transit, dia akan mengajak teman-temannya ke situ. Menyoka mangat, kasabe-sabenan. Nanti balik lagi ke dia. Ijak lagi ke tempat kita nyoba. Dan jangan jadikan hatimu juga tempat transit. Inilah yang ada dalam Al-Quran, surah apa namanya? An-Nas. Khannas itu apa? Khannas. Min syarril waswasil khannas. Apa itu khannas? Khannas itu dalam tafsir Ibnu Abbas adalah syaitan yang mabit di dalam hati manusia. Yang orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, zikir kan leputan, maka orang ini bawaannya selalu bengeh-bengeh sampai bengeh sampai mukruk muka, Kenapa? Di dalam ini dia ada khannas. Bagaimana khannas itu? Dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan kepalanya itu seperti kepala anjing. Yang kalian uliase berarti nasabnya uliase. Mulutnya seperti mulut ular, berarti seperti moncong nih, Pak. Jadi moncongnya panjang, kemudian kepalanya seperti kepala anjing. Apa yang dilakukan di dalam tubuh manusia? Ini tempat transit. Fayada'u rasahu ala qulubi bani Adam. Dia meletakkan, kata Ibnu Abbas, kepalanya itu di atas hati Ibnu Adam. Maka tengah je yang tutah katanya gundah gede gundah rupa jina khannas ini, Pak. Maka kenapa Rasulullah mengatakan kalau kamu gundah ambil wudu, salatlah, maka khannas tadi dia akan keluar. Maka kenapa dinamakan khannas? Ketika kita berzikir kepada Allah dengan sangat cepat sekali, dia takut sekali kepada Allah, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, iplung yang khannas ya, Pak. Makanya itulah dapat kita itu ketenangan jiwa.
Maka kalau ada orang susah, berarti ada sesuatu dalam hatinya. Apa kata setan? Adraktum al-mabit. Kita sudah ada tempat tinggalin, tempat transit kita sudah ada. Yan. Wa idza lam yadhkurillahi 'inda ta'amihi. Ketika itu apa? Dia mengikuti orang tadi, Pak, yang membawa makanan untuk anak-anaknya. Dia ikuti, Pak. Kalau seandainya kata Rasulullah, dia tidak membaca bismillah juga ketika makan. Terima kasih.